Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kesayangan kita, channel Pak Pung, dimana pada sore hari ini kita masih dalam suasana libur panjang akhir tahun. Dan pada kesempatan hari ini saya tidak pergi jauh-jauh ya di sini, karena di Banda Aceh sini, atau lebih tepatnya di Aceh Besar, itu ada sebuah tempat, kalau orang-orang sini bilang tempat nongkrong-nongkrong gitu. Tapi menurut saya ini bukan hanya sekedar tempat nongkrong-nongkrong ya, karena emang kalau dari posisinya sendiri itu menurut saya ini lebih menjual daripada pemandangannya kayak gitu. Dan memang juga perjalanan ke sini tuh kalau hanya untuk sekedar nongkrong-nongkrong juga kejauhan kalau untuk posisi kita yang dari Banda Aceh. Dari tempat saya saja, kalau tadi kita melihat dari peta itu, untuk dari start dari Lambaro kita itu memakan 20 km. Nah, untuk sampai ke tempatnya ini di Bukit Radar, nama tempatnya Ilalang Cafe. Perjalanan memang dari arah Lambaro itu, persimpangan Lambaro itu, kalau kawan-kawan yang mungkin dari arah Medan mungkin sudah hafal, itu di situ adalah persimpangan pada saat tanda kita masuk ke kota Banda Aceh. Nah, sepanjang jalan itu emang perjalanannya pun cukup menarik ya, karena emang jalan untuk kesini itu aksesnya sangat-sangat halus, mulus, dan juga bebas hambatan. Karena emang jalannya di sini, apalagi sekarang udah ada pengocoran lagi, jadi lebih lebar kayak gitu. Jadi memang pas kalau kita kesini itu untuk menikmati pemandangan di sini. Tambahannya ya tadi tempat-tempat nongkrong ini tadi, sembari kita makan-makan atau ya membeli kudapan yang ada di sini. Nah, untuk perjalanannya itu sendiri, kita tadi begitu ada tanda masuk ke Ilalang itu kita udah mulai jalan tanah-tanah kayak gini. Karena saya ini posisi habis hujan ya, seharian di sini di hujan, musim hujan, memang tanah-tanahnya masih basah, becek. Buat kawan-kawan juga mungkin kalau melintasi daerah sini ekstra hati-hati, karena selain jalannya yang kecil hanya muat untuk satu mobil dan satu motor, kalau berpapasan ya harus minggir kalau ada dua mobil. Di sini juga ada sedikit tricky karena emang jalannya sedikit licin, apalagi kalau selepas hujan. Nah, begitu tadi kita udah melewatin tanjakan turunan ya, kalau dari arah saya itu turunan. Itu kalau kita baliknya agak susah karena emang dia agak sedikit naik kayak gitu. Namun tidak perlu khawatir, karena kalau melihat dari yang sudah ini atau kendaraan yang terparkir ini, kayaknya beragam kendaraan pun sudah parkir sini. Artinya meskipun kelihatannya jalan ini sukar untuk dilalui, namun tidak mustahil semua kendaraan atau moda transportasi bisa untuk menaklukkan medan yang ada di sini. Seperti yang kita lihat kan, ada banyak beberapa macam-macam kendaraan, tak hanya kendaraan-kendaraan yang besar-besar tempat kali 4 seperti itu. Nah, masuki kafenya seperti ini, memang kafenya terlihat tidak begitu besar ya, karena memang dia lebih berfokus di sektor outdoornya, atau memang dia menjual dari sisi nilai tambahnya itu dari landscape pemandangannya. Namun juga di indoornya ini juga bisa menjadi salah satu alternatif kita kalau kita menginginkan beberapa atau pengalaman-pengalaman yang memang harus mengharuskan untuk kita berada dalam ruangan, misalkan kalau kita lagi ada hujan atau dan sebagainya. Namun saya sendiri emang lebih suka atau tertarik untuk berada di luar ini, seperti kebanyakan pengunjung yang ada di sini.
Dan di sini juga itu kalau kita melihat selain hamparannya pemandangan yang luas yang asri, di depan saya ini ada bekas tempat api unggun. Nah itu papan-papan yang itu memang disediakan bagi kawan-kawan yang mungkin berniat untuk menghabiskan malam di sini. Jadi di sini tidak hanya sebagai tempat nongkrong, jadi ada juga mereka menawarkan fasilitas yaitu tempat untuk menginap atau penyewaan tenda-tenda mini. Karena emang dari fasilitas juga selain dia menyewakan tenda mini juga sudah lengkap untuk tempat ibadahnya, musola, dan juga ada toilet dan kamar mandinya. Jadi kalau kita mau mencoba untuk bermalam di sini, yang saya tadi sempat nanya itu kurang lebih kita menghabiskan 500.000 ya untuk penyewaan tendanya. Itu sudah include kalau kita makan malamnya kayak gitu dan barbeque-nya. Jadi mungkin itu kalau melihat dari bandelnya itu mungkin bisa kita lebih detailkan, misalkan kita hanya butuh tendanya atau seperti apa kayak gitu. Nah di sini kita posisi tent campingnya dia memang di bawahnya cafe ini. Nah tempat-tempat yang tak kalah menariknya yaitu tempat hiburan, namun memang pada saat ini memang masih belum sepenuhnya jadi. Jadi yang sudah ready ini yang saya lihat ini ya tempat untuk foto-foto, yaitu ayunan. Ya memang kalau dilihat memang sangat cantik kalau kita ambil take foto di situ. Dan situ ada tempat untuk flying fox. Dan mungkin pada kesempatan yang lain memang saya sudah ada rencana, tapi mungkin bukan saat ini karena memang saat ini selain cuacanya dan memang sudah saya kesini itu sudah mau menjelang malam kayak gitu. Jadi memang sudah tidak ideal lagi untuk melakukan kegiatan outbound seperti itu. Nah, yang satu lagi yang paling saya suka dari tempat ini yaitu posisi di rooftopnya. Nah, ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi kawan-kawan yang ingin mendapatkan pengalaman makan atau menghabiskan kuliner di level yang lebih tinggi selain tadi yang di bawah. Nah, dari sini emang tak kalah menarik juga pemandangan yang bisa kita lihat atau yang kita jangkau. Dan oh ya, kalau pada saat kesini emang karena posisi masih mendung ya, jadi emang kelihatannya itu masih agak gelap. Kita bisa lihat awan-awannya dan menurut saya inilah yang paling ideal kayak gitu. Mendung di sini. Memang sih saya ingin menghabiskan atau melihat sunset juga, namun mungkin pada kesempatan kali ini tidak mendapatkannya. Dan di akhir cerita seperti itulah pengalaman yang telah saya lalui di sini. Sebagai penutup, kuliner di sini juga tidak begitu mengecewakan ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.